Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kalau kesempatan pada pagi hari ini kita boleh mengikuti peribadatan secara live recording. Saya berharap kita semua tetap semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu padamu. Kami boleh Tuhan beribadah pada hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ku lemah
pujian penyembahan kami berbaharu di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap terus dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan, menyanyikan sebuah pujian. Nah. Haleluya. Ku memuji Tuhan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji berkat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Mari saatnya siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita datang pada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagaikan izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau minggu ini kita masih berkesempatan untuk beribadah, walaupun tidak secara bertatap muka, namun puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sudah selama 3 bulan kita tidak bertatap muka karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Untuk itu kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan, sebelum kita sampaikan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas segala kemurahan, kebaikan-Mu. Kalau minggu ini kami boleh bersama-sama jemaat, walaupun tidak bertatap muka. Jemaat ada di rumahnya masing-masing, namun Roh Kudus juga bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Sehingga setiap kata kalimat yang kami sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan boleh diterima dan dimaknai oleh setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Mari Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat untuk semua jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sekali lagi kami sampaikan pada jemaat yang terkasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati dengan mencukupi kebutuhan hari lepas hari semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama tentang pergumulan kehidupan. Di sini saya sampaikan, judul yang kami sampaikan adalah semakin jepit semakin melejit, di mana bacaan nanti saya ambil dari Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Ayat ini menceritakan tentang peristiwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, di mana pelayanannya tidak semudah membalik tangan. Dia menghadapi ahli-ahli Taurat, menghadapi mahkamah agama yang melarang untuk penyebaran agama Kristen waktu itu. Namun sangat luar biasa, kedua rasul ini sebenarnya seperti kita, orang biasa. Namun setelah dia menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, diberikan kemampuan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen pastinya tidak harus diberikan Tuhan, tidak harus Tuhan ini berjanji kepada kita bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan pergumulan. Hal ini pasti terjadi dalam kehidupan kita walaupun kita sudah percaya Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar dari ayat-ayat ini nanti bagaimana Tuhan pakai permasalahan dan pergumulan ini untuk menguji dan mendewasakan kerohanian kita orang percaya. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi kita
untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan belajar bersama apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes di dalam menghadapi situasi yang sangat-sangat berat di dalam pelayanannya. Karena dia tetap ditangkap oleh para orang-orang, di mana ditangkap, diadili, ditahan, namun kedua rasul ini sangat luar biasa. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama apa sebenarnya yang dilakukan oleh kedua rasul ini. Yang pertama yang perlu kita teladani adalah kedua rasul ini sangat mengandalkan Tuhan, sangat berserah kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi serta seisinya. Tuhan kita senantiasa campur tangan dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi permasalahan hidup, kita harus mengandalkan kuasa Allah untuk menolong kita. Karena kita percaya Allah kita lebih besar daripada persoalan hidup apapun juga yang menimpa kita. Di dalam ayat 24 Kisah Rasul 4 dikatakan demikian, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat ini ditulis setelah Rasul Petrus dan Yohanes waktu itu menghadapi pengadilan agama. Dia banyak ditanya tentang Kristus. Dia dilarang tidak boleh menyebarkan tentang Kristus. Namun beberapa hal di dalam ayat-ayat ini juga menyebutkan melalui nama Tuhan Yesus waktu itu banyak orang yang ditemui yang sakit disembuhkan. Sehingga orang-orang yang sakit tadi yang disembuhkan ini memberikan satu kesaksian. Untuk itu Mahkamah Agama merasa takut karena saksi yang disembuhkan itu ada di dalam persidangan itu. Sehingga dengan demikian Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini dibebaskan. Nah, setelah dia menemui teman-temannya, ya, teman-teman ini mengatakan, ya, ketika teman-teman mereka mendengar, lantas dia berseru-seru kepada Tuhan bersama-sama. "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya." Tuhan yang kita sembah adalah Allah pencipta langit, bumi, dan seisinya. Artinya Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Saat kita menghadapi persoalan hidup, kita harus mengandalkan kuasa Allah untuk menolong kita. Karena kita percaya Allah kita lebih besar dari persoalan hidup apapun yang menimpa kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah Anda mengandalkan kuasa Allah ketika berada dalam pergumulan? Coba nanti Bapak Ibu Saudara bisa bersaksi, bisa menyampaikan satu kesaksian. Bagaimana kuasa Allah ini senantiasa menolong dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di dalam menghadapi kesulitan. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan pasti mempunyai satu kesaksian ditolong oleh kuasa Allah. Banyak hal kalau saya ceritakan secara pribadi kehidupan saya, bagaimana kuasa Allah ini menolong kehidupan saya, baik secara pribadi maupun di dalam pelayanan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah hidup kita yang ada di dalam pergumulan dan kesulitan saat ini, apalagi situasi yang tidak menentu, terjadinya virus corona di tengah-tengah bangsa ini mendatangkan satu kesulitan yang luar biasa. Baik kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, kita tidak bisa bebas untuk beribadah. Namun untuk itu biarlah kita senantiasa akan mengandalkan kuasa Allah. Pada saatnya kita nanti bisa beribadah bersama di gereja. Tetaplah kita berdoa. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan apapun juga, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menginjak yang kedua, bagaimana kita memberikan respon yang benar untuk menghadapi pergumulan hidup kita. Yang kedua adalah andalkan kedaulatan Allah. Dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Oleh sebab itu, jika kita sedang berada dalam kesulitan, percayalah bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, di mana Allah bekerjasama di dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita mengandalkan Dia, pasti segala sesuatu yang ada di dalam pergumulan hidup kita, Dia akan ikut serta di dalamnya. Bahkan tidak hanya ikut serta, namun Dia memberikan jalan keluar untuk membawa kemenangan hidup kita di dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan. Untuk itu, apakah yang Anda rasakan jika mengandalkan kedaulatan Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup ini? Saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara yang sudah cukup lama menjadi orang percaya Tuhan Yesus Kristus pasti punya satu kesaksian di mana Tuhan ini ikut campur tangan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kesaksian inilah yang menjadikan Bapak Ibu lebih percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan ini tidak berubah. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara pernah ditolong Tuhan pernah ikut bekerjasama di dalam pergumulan kesulitan Bapak Ibu Saudara. Saat ini pun Tuhan tidak berubah, tetap ikut serta di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pergumulan apapun juga yang Bapak Ibu Saudara lakukan, alami dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Dia ikut serta di dalamnya, bahkan memberikan jalan keluar. Puji nama Tuhan. Yang ketiga adalah andalkan mujizat Allah. Kita percaya sampai sekarang mujizat itu masih ada. Di mana kita banyak orang percaya merindukan untuk dapat mengalami mujizat Allah. Tetapi sayangnya mujizat Allah tidak akan datang ketika keadaan kita baik-baik saja. Kita ingat Bapak Ibu Saudara, kalau keadaan kita baik-baik saja, mujizat itu tidak akan terjadi. Mujizat terjadi ketika orang percaya sudah dalam keadaan sangat terjepit dan secara akal sudah mustahil dapat melewatinya. Oleh sebab itu kita perlu untuk hidup mengandalkan mujizat Allah ketika menghadapi segala persoalan hidup, agar kita tetap kuat dan tidak mudah putus asa. Puji nama Tuhan, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 30 mengatakan demikian, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ternyata di dalam nama Tuhan Yesus ada satu mujizat yang besar bagi kita orang yang percaya di dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan di dalam hidup kita semuanya. Percayalah dengan sungguh. Sekali lagi, mujizat ini masih ada sampai sekarang. Kalau saya bersaksi tentang mujizat, saya banyak mengalami satu mujizat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana situasi yang tidak memungkinkan saya diberikan satu jalan keluar dalam menghadapi satu pergumulan. Baik urusan keluarga, anak, semuanya Tuhan menolong. Baik urusan anak-anak yang masih sekolah dan lain sebagainya, kebutuhannya yang sangat banyak. Secara manusia tidak mampu, namun Tuhan berikan pertolongan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara mujizat yang saya terima, terlebih di dalam pelayanan. Saya bersaksi tentang pembangunan gereja di tempat kita Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa pergumulan untuk membangun gereja ini dengan doa dan dana yang diberikan oleh Bapak Gembala almarhum.
suatu hal yang sangat luar biasa. Saya pikir waktu itu izin IMB, izin membangun, setelah jadi gereja itu harus mengeluarkan uang banyak. Namun apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Petugas IMB ini datang. Ya, satu kendaraan bersama-sama, tujuannya hanya satu, memberikan surat izin bangunan diantar Bapak Ibu saudara. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata waktu itu saya sudah menyediakan uang yang diberi oleh Bapak Gembala almarhum untuk memberikan kepada petugas itu. Uang itu tidak diterima Bapak Ibu saudara. Satu mujizat luar biasa. Ya. Nah, kita kalau percaya kepada Dia, kita yakin dengan sungguh, mujizat itu akan terjadi. Yang jelas, mari kita lebih dalam iman percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan menolong kita di dalam pergumulan dan kesulitan kita bersama. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar 3 hal ini yang ada, yang kami sebut tadi 3 hal, yaitu bagaimana kita andalkan kuasa Allah dalam menghadapi pergumulan kesulitan. Yang kedua, mengandalkan kedaulatan Allah. Dan yang ketiga adalah mengandalkan mujizat Allah yang pasti masih terjadi. Saya yakin Bapak Ibu dari ketiga hal ini pasti Bapak Ibu alami dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sebagai orang percaya. Jangan lupa hal ini, tetap diingat. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dulu kuasa Allah menolong Bapak Ibu saudara, dulu kedaulatan Tuhan juga memberi jalan keluar permasalahan Bapak Ibu saudara, dulu Tuhan memberikan satu mujizat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Sekarang pun Tuhan masih bekerja di tengah-tengah kita. Dia akan memberikan mujizat setiap pergumulan kita, berikan jalan keluar seberat kayak apapun juga. Kalau kita beriman pada Tuhan Yesus Kristus, Dia akan nyatakan mujizatnya luar biasa bagi kita semua. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kami berharap firman Tuhan ini benar-benar Bapak Ibu saudara bisa mendalami, diimani bahwa keadaan situasi yang saat ini tidak menguntungkan bagi kita semua. Semuanya diberikan kekuatan. Yang menghadapi krisis ekonomi, Tuhan akan berikan jalan keluar. Mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Kita nanti bersama-sama akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Dan Bapak Ibu saudara yang sudah punya anggur dan roti, biarlah mari kita persiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu walaupun ada di rumahnya masing-masing boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Harapan kami sebagai gembala, biar Roh Kudus Engkau meteraikan setiap kata kalimat firman-Mu ini untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan. Harapan kami, jadikanlah semua anak-anak Tuhan ini pelaku-pelaku akan firman-Mu. Hidupnya dalam pergumulan dan kesulitan tetap mengandalkan kuasa Allah. Juga mengandalkan kedaulatan Allah. Dan terlebih, biarlah tetap percaya mengandalkan mujizat Allah di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan akan nama-Mu, Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami bersama-sama masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu biarlah anak-anak Tuhan yang di rumah sudah mempersiapkan diri, sudah memegang roti dan anggur, di mana roti ini merupakan daging Tuhan Yesus, anggur merupakan darah daripada Tuhan Yesus. Semuanya ini dikorbankan untuk kita orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara kita akan bersama-sama bangkit berdiri.
kita angkat roti kita di tangan kanan dan piala anggur kita letakkan di tangan kiri. Sebelum kita makan perjamuan kudus, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu. Biarlah meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami semuanya, sehingga firman ini menjadi hidup, menghidupi setiap kehidupan semua jemaat-Mu yang dikasihi. Bahkan campur tangan setiap pergumulannya, setiap kesulitan yang dihadapi dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan ini. Namun kami percaya Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya perjamuan kudus ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita pujikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Refrennya saja ya. Yang terbaik akan tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Roti yang ada di tangan kanan ini adalah daging daripada Tuhan Yesus, di mana ini merupakan korban dari dosa-dosa kita. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Kristus, kita yakini bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dosa-dosa sudah diampuni. Untuk itu, jangan kita berbuat dosa lagi. Sebelum kita makan daging Tuhan Yesus, mari kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat daging Tuhan Yesus ini yang sudah dikorbankan untuk dosa kita. Kita akan bersama-sama makan daging Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari cawan ini kita pindahkan di sebelah tangan kanan kita. Cawan ini adalah darah Kristus yang sudah dimeteraikan buat kita semua untuk penebusan dosa kita semua. Ingatlah, begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus melalui darahnya yang sudah dikorbankan untuk kita semua orang-orang berdosa. Peringatan bagi kita semua, sekali lagi, jangan berbuat dosa lagi, karena Tuhan sudah berkorban melalui darahnya bagi kita semua. Untuk itu mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan makan bersama, minum bersama-sama darah Kristus
sebagai penebusan dosa kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersama-sama meminumnya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang baik, sungguh amat baik bagiku. Terima kasih Engkau memberkati ibadah pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Roh Kudus, Engkau yang akan menanamkan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi di dalam kehidupan semua jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak dan cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah ternak-ternakmu, bahkan diberkati kuliah sekolahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mohon kepadamu, Engkau berikan hidup berkecukupan untuk seluruh jemaat-Mu yang Kau kasihi. Beri kesehatan selalu, perlindungan-Mu siang dan malam untuk seluruh jemaat yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang bersama-sama. Berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semuanya, mulai saat ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan bersama. Amin.